Senang kalau kita boleh melihat akan seorang awam, seorang hamba Tuhan, seorang yang mana mau memberikan akan hidupnya boleh dipakai oleh Tuhan. Ya, yang mana saya ingin memperkenalkan akan Bapak Devi Silitonga untuk bisa maju ke depan. Mari Pak Devi. Berapa banyak mengucap syukur kalau ada orang-orang di marketplace boleh dipakai oleh Tuhan. Ada amin saudara. Kita boleh mengucap syukur kalau ada orang-orang seperti di dalam Alkitab, bahwa mereka adalah orang-orang di marketplace. Mereka adalah orang-orang seperti Lydia adalah seorang pedagang yang mana dipakai Tuhan secara luar biasa untuk gereja Tuhan. Dan hari ini pun kita boleh mengucap syukur bersama-sama kalau kita boleh ada Pak Devi ya yang akan menyampaikan pesan firman Tuhan yang Tuhan boleh tanam di dalam kehidupan dia. Mari sidang jemaat Tuhan kita boleh berdoa bersama-sama lebih dahulu. Bapa, kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk Pak Devi ya Bapa. Bapa, biarlah Tuhan kau memberkati akan dia dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan kau memberikan boldness, memberikan keberanian, memberikan Tuhan sebagaimana apa kau mau Tuhan untuk boleh disampaikan kepada setiap daripada kami. Bapa, biarlah Tuhan hanya urapan daripada Engkau saja dan hikmat daripada surga. Oh Tuhan boleh memberkati Pak Devi ya Bapa, sehingga firman-Mu Tuhan seluruhnya boleh disampaikan kepada umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan akan kehidupan setiap daripada jemaat-Mu pun Tuhan. Biarlah dengan hati, dengan pikiran terbuka, menerima sebagai tanah-tanah yang Kau tabur dengan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, biarlah Kau berikan kesuburan, Engkau memberikan pertumbuhan bagi firman-Mu di dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah untuk mendengar akan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Somi. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sungguh suatu kesempatan yang indah untuk boleh kembali bersama-sama di AFJ Houston. Untuk mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu sekalian yang sudah kenal, tapi untuk yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami tinggal di Jakarta, tepatnya di Cibubur. Kemudian pada kesempatan ini saya ditugaskan ke Houston dan kami juga menyempatkan untuk cuti sekalian melihat anak-anak kami. Istri saya ada di tengah, salam bas. Dan juga saya punya anak satu yang mungkin sudah kenal di sini, translator di sini, Kevin Silitonga. Dia sekarang ada di ruang belakang menerjemahkan saya. Saya ingat pertama kali saya membawakan sharing firman di tempat ini dengan izin Pak Somi berapa tahun yang lalu. Dia marah-marah karena dia bilang, "Pak, ngomongnya sedikit pelan." Saya kewalahan translate di belakang. Jadi saya coba sekarang untuk lebih pelan. Dan ada anak saya Karin yang kuliah di Waco di Baylor University yang juga bersama-sama di sini. Karin boleh melambaikan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Somi, Bu Mutia. Sungguh kebahagiaan buat kami boleh sekali lagi diizinkan untuk membawakan sharing firman Tuhan. Bapak-bapak Ibu sekalian, kita pada hari ini dalam suasana sukacita. Amin. Ini adalah season yang bukan hal yang biasa, karena kini adalah sukacita karena kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati bukan berbicara seperti pastor nyatakan tadi persis, bukan karena tanggal 25 Desember, bukan karena pohon Natal, tetapi kita membawa terang seperti pohon Natal membawa terang kepada dunia bahwa Tuhan Yesus sumber terang itu hadir di dunia untuk menerangi kegelapan, memerangi segala ketidakadilan, memerangi segala ketakutan. Amin saudara-saudara sekalian. Memang dunia saat ini berubah. Kalau kita lihat sampai cara daripada orang menyampaikan Merry Christmas saja berubah. Saya waktu kemarin buka email kantor dan saya lihat bahwa ada beberapa email menyelamatkan, kebanyakan itu seasons greetings, bukan Merry Christmas. Dan terakhir itu ada yang baru lagi, Holiday Season and Happy New Year. Dan hanya dari sekian banyak email yang masuk,
hanya ada satu yang menyatakan Merry Christmas and Happy New Year. Dan itu pun dari satu perusahaan di UK, bukan perusahaan di Amerika. Dan juga ada satu perusahaan yang malah bukan perusahaan, tapi ada satu asosiasi yang menawarkan training. Dia tidak mention tentang Merry Christmas, tapi dia bilang bahwa this course will be ending by 25th of December. Saya bilang, wow. Jadi sampai 25 Desember orang masih bisa daftar, dan kursus itu dilakukan oleh suatu organisasi association internasional yang berpusat di Tulsa, Oklahoma, tetapi dilakukan di salah satu negara di Middle East. Saudara-saudara sekalian, kita percaya bahwa Christmas is about Christ. Amin, saudara. Saya mau Bapak Ibu sekalian salam kanan kiri saat katakan Merry Christmas. Tuhan Yesus baik. Baik. Sebelum kita sampaikan kebenaran firman, mari kita sama-sama kembali satu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama di rumah-Mu ya Bapa, memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja yang duduk di tahta Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami akan membawakan kabar baik yang daripada-Mu Tuhan, sukacita-Mu Tuhan, kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Urapi mulut bibir kami Tuhan. Urapi kami semua. Biarlah Tuhan firman yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh jatuh di tanah yang gembur. Sehingga firman itu boleh tumbuh Tuhan. Berbuah-buah, dan buah itu boleh menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi kita kemukakan, hari ini kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Saudara-saudara, firman Allah itu sudah menjadi manusia. Dan manusia itu sudah membebaskan dan menyelamatkan dunia, menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita yang berdosa boleh dibenarkan dan tidak binasa, akan tetapi beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Bahkan saat kita berada di dunia ini pun, kita beroleh kelepasan, kelimpahan. Karena firman Tuhan berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Dan di Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Amin saudara-saudara sekalian. Pada hakikatnya kalau kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, seringkali kita diingatkan bahwa mungkin dunia melihat bahwa seolah-olah Tuhan Yesus itu masih dalam kondisi bayi yang kudus di palungan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan disalibkan, dan dia menjadi perantara kita daripada Allah yang kudus dan bumi yang jatuh dalam dosa. Dia menjadi perantara sehingga kita dilayakkan. Kemuliaan Allah turun ke bumi dan manusia dilayakkan untuk kembali bereconcile dengan Allah Bapa. Amin saudara. Saudara-saudara sekalian, dalam Natal ini juga dinyatakan bahwa kasih Allah itu begitu besar. Kita seperti lihat tadi, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan anaknya yang kudus agar kita beroleh selamat. Terjadi mukjizat yang luar biasa di mana Allah menjadi sama dengan manusia. Dan kita manusia yang karena dosa sudah kemuliaan Allah yang seharusnya binasa, diselamatkan, dipulihkan menjadi anak Allah, kekasih-kekasih Allah. Itulah mukjizat yang terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Amin saudara-saudara. Kemudian yang ketiga bahwa Allah menyatakan kemuliaannya. Firman Tuhan menyatakan bahwa kehadiran Tuhan Yesus disambut dengan puji-pujian. Sehingga sudah selayaknya seperti kita tadi memuji, menyembah dia dengan segala hormat dan kemuliaan. Itulah yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala pujian, segala hormat, kehadiran Tuhan kita sambut dalam kemuliaannya. Christmas about celebrate kasih Tuhan kepada kita yang datang ke dunia seperti tadi sudah dikatakan oleh pastor. Kita bersyukur untuk
penebusan dosa kita, terlebih lagi hubungan manusia dengan Tuhan yang dipulihkan. Dan yang terpenting juga Tuhan menyertai kita, Immanuel, Tuhan menyertai kita mulai saat ini sampai kesudahannya. Saudara-saudara sekalian, dalam kita menjalani hidup ini, saya diingatkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus juga bicara tentang waktunya Tuhan. Seperti juga saya by background, saya seorang geologis, jadi kalau kita bicara selalu dalam dimensi ruang dan waktu. Kita tahu bahwa ruang kita hidup di dalam bumi ini, kita ada sebagai orang percaya kita juga tahu bahwa ada ruang rumah Bapa di sorga. Tetapi dalam dimensi waktu, ini yang kita akan coba bicarakan sekarang. Karena pada saat kita bicara kelahiran, itu bicara tentang waktu yang berjalan. Saya teringat beberapa waktu yang lalu, saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah keluarga tentang ada yang ulang tahun. Saya bilang waktu itu sesuatu yang unik, hal yang tidak bisa kembali lagi. Apabila orang kehilangan uang atau orang kehilangan pekerjaan, dia bisa in some way dia bisa mendapatkan kembali. Tetapi waktu begitu lewat, dia tidak akan bisa kembali lagi. Sehingga apa yang akan kita lihat dari kejadian ini bahwa kita harus berjaga-jaga. Kita harus berjaga-jaga terhadap waktu yang sekarang berjalan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian, pada waktu ulang tahun itu saya katakan ada hal yang unik dalam kaitan waktu dalam hubungan umur manusia. Kebetulan waktu itu yang ulang tahun saya lupa umur berapa, mungkin 18 atau 20 tahun. Saya bilang, coba bayangkan kalau seumpama ada seorang ibu katakanlah umur 20 tahun dia melahirkan anak umurnya katakan 1 tahun, pada saat itu dia berbandingan dengan anaknya masih jauh. Jadi umur anaknya 1/20 daripada umur ibunya. Kemudian 10 tahun kemudian anaknya umur 10 tahun, ibunya 30 tahun, anaknya 1/3. Kemudian 20 tahun, ibunya 40, seterusnya. Sampai akhirnya pada saat anaknya umur 50 tahun, orang tuanya 70 tahun, 5/7, sudah semakin dekat. Sehingga sudah seperti kakak adik. Jadi saudara-saudara, saya mendapat hikmat bahwa waktu itu berjalan terus menuju kesudahannya. Tetapi ada waktu tertentu seperti dikatakan kalau di persamaan matematik asymptotik, terus mendekati tetapi tidak pernah bersinggungan. Jadi itu bicara sesuatu hal yang unik tentang waktu. Nah, saya belajar bahwa dalam menjalani waktu ini juga kita belajar dari kisah perjalanan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dia datang, lahir dalam segala kemuliaannya, kemudian dia mati dan disalibkan. Dan yang satu hal yang belum digenapi adalah kedatangan yang kedua kalinya. Kalau Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa akan ada datang Raja Damai dan pemerintahan ada di bahunya, berbicara tentang Tuhan Yesus, dan 700 tahun kemudian digenapi. Apabila Tuhan Yesus berbicara bahwa dia akan datang segera, hal itu juga akan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, apabila kita lihat, mungkin kita lihat dulu firman Tuhan di Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Yang pertama, saya lihat bahwa kita diminta untuk memperhatikan dan mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini berbicara bahwa kita harus memprioritaskan kehidupan kita dalam menjalani waktu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Yaitu kita harus mengalami sesuatu hubungan yang pribadi, perjumpaan, encounter dengan Tuhan. Tuhan memberikan waktu yang sama terhadap kita. 24 jam sehari, 365 hari setahun. Namun bagaimana waktu kita untuk mengisi waktu itu tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Dunia ini berubah sangat cepat, saudara-saudara. Siapa yang percaya bahwa dunia ini berubah dengan cepat? Amin. Teknologi berkembang sangat pesat. Teknologi semakin maju,
perkembangan teknologi mengalami percepatan karena setiap penemuan teknologi membuat penemuan yang lain lebih cepat lagi. Terjadi bukan secara linear tapi secara eksponensial. Ini saya bukan membawa istilah-istilah yang sok keren, tapi kebetulan saya baru kembali kemarin dari course Advanced Management Program di Thunderbird di Phoenix. Jadi salah satu itu istilah yang ditemukan adalah exponential technology improvement. Jadi penemuan itu sangat cepat. Saya bisa, mungkin saudara-saudara yang dari komputer tahu bahwa dulu kalau kita bicara sekitar 20 tahun yang lalu bicara komputer tuh mainframe, Pak David juga tahu yang orang IT, satu ruangan ini prosesornya, kemudian yang data yang bisa diproses itu jauh lebih kecil dari data yang seperti yang kita kenal sekarang mungkin sebesar komputer laptop seperti itu. Jadi begitu cepat perkembangan teknologi sekarang. Nah saya teringat karena saya dari bidang perminyakan, saya teringat pada waktu saya mulai kerja, itu waktu itu Kevin belum lahir anak saya sering ke site, ke pemboran di hutan. Nah itu teknologinya waktu itu masih belum canggih. Saya harus memonitor operasi pemboran, saya hanya dibekalin satu kalkulator HP, Hewlett Packard gitu. Dan di dalamnya sudah ada program, dan saya harus begitu ada pemboran selam bersih, saya tadi bicara sama Inang yang suaminya dari selam bersih. Nah itu merecord kondisi batuan di dalam formasi yang ada di reservoir minyak itu. Kemudian saya harus bergadang semalaman, witness, kemudian dia keluarin rasprint, saya harus hitung cepat. Saya harus hitung cepat dengan menggunakan Hewlett Packard itu, dan kemudian saya mesti isi form yang sudah disiapkan dari kantor. Pagi-pagi saya harus naik mobil operasi, saya cari bukit yang tinggi, karena mobil itu ada radio, dan saya harus halo-halo ke kantor pusat. Talking with radio, kadang-kadang kalau cuaca buruk harus diulangin, saya bilang ini saturated waternya sekian, resistivity-nya sekian, dan mereka dengan susah payah kadang-kadang mencatat di sana, membantu saya untuk menganalisa kondisi reservoir di pemboran itu. Kemudian waktu berkembang, tahun 90-an teknologi berkembang, kemudian sudah ada namanya real time monitoring. Jadi ada modem di komputer di kantor yang memonitor operasi pemboran yang berlangsung di lapangan, sehingga orang datang standby 24/7 di kantor, datang memonitor, melihat seperti ini sudah menembus formasi sekian. Tetapi tidak perlu lagi kayak seperti saya pakai radio, lari pakai mobil di atas bukit. Nah itu perkembangan kemudiannya, sehingga terus berkembang, sehingga pada akhirnya sekarang orang cukup pakai laptop pulang dari kantor kerja di rumah, dia bisa monitor dari rumah. Sekarang lebih canggih lagi, mereka bisa di tablet seperti ini, taruh di samping tempat tidur, bangun, saya mau lihat sumur saya sudah sampai di mana. Luar biasa saudara, perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah banyak lagi teknologi-teknologi yang lain yang sungguh berkembang. Tetapi ironisnya, semua teknologi yang ada itu tidak membuat manusia lebih tentram atau damai sejahtera. Amin saudara? Percaya saudara? Teknologi kedokteran berkembang begitu cepat, tetapi penyakit itu makin banyak. Umur manusia dibandingkan umur manusia pada saat di zaman Alkitab dengan zaman sekarang, jauh sekali. Nabi-nabi Tuhan itu berumur dari 600 tahun, 300 tahun, 400 tahun. Sekarang Alkitab mengatakan umur manusia 70 tahun, harapannya 80 tahun. Mungkin di Amerika lebih panjang Om Simon ya. Haleluya. Tapi itu menyatakan bahwa teknologi itu tidak membantu manusia. Orang menjadi tambah sibuk. Seperti saya katakan tadi, saya bawa komputer dari kantor, ada sekarang namanya, mungkin orang IT tahu virtual private network. Saya seperti kerja 24/7, karena saya di sini melakukan, kemarin di Phoenix, Arizona melakukan tugas school, training, tapi saya malam-malam mesti buka email juga karena what's going on in my office, which is the opposite time dengan waktu saya di Amerika. Jadi saya pikir, waduh, ini teknologi bukannya memudahkan, malah mengikat saya 24/7, harus terus aktif saudara. Dan kemudian kita lihat kejahatan tambah banyak. Saya nggak usah describe, baik di Indonesia, di Amerika, saya sampai bosan kadang-kadang baca berita. Begitu banyak kejahatan, baik kuantitasnya maupun intensitasnya. Kejahatan-kejahatan yang tidak pernah terpikirkan, kok bisa dilakukan seperti itu. Dan saya melihat bahwa orang sudah kehilangan peace, orang damai sejahtera. Orang sudah kehilangan kasih, orang sudah lebih mementingkan diri sendiri.
Kalau kita lihat lagi umpamanya, apa yang terjadi saat ini, teroris, segala organisasi yang berkembang saat ini. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di Sydney terakhir, sepertinya kita tidak percaya apa yang dilakukan oleh manusia. Manusia betul-betul sudah menegaskan bahwa dunia ini sudah chaotic, dunia ini sudah kacau balau. Nah, inilah yang sekarang menjadi apa yang kita lihat tadi. Kita katakan tadi bahwa tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus padahal datang untuk menyampaikan dia adalah Raja Damai, untuk menyatakan damai sejahtera. Yang masalah sekarang, apakah manusia masih menggunakan waktunya sebaik-baiknya, terutama memprioritaskan berjumpaan dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Nah, ini yang membuat kita seringkali tidak fokus kepada menggunakan waktu dengan sebenarnya, tapi hanya mengejar apa yang menjadi nilai-nilai yang dianut oleh dunia ini. Nah, padahal Tuhan sudah berfirman pada Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu supaya kamu menghasilkan buah. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan, ada dalam purpose-nya Tuhan. Yaitu kita harus berbuah, kita harus menghasilkan sesuatu untuk yang menjadi concern-nya Tuhan, saudara-saudara. Jadi hal ini juga berbicara apa yang Tuhan berikan kepada kita, apakah itu keahlian, kepintaran, talenta. Tuhan mau kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kalau kita lihat seperti di Matius 25. Lihat Matius 25. Matius 25 ayat yang ke-14 sampai 30 mungkin saya baca ringkasannya saja. Perumpamaan tentang talenta, kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat yang ke-19, lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka tuannya itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau yang telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saya ulangi lagi, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Kemudian ayat yang ke-30, dan dicampakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara-saudara, di sini dilihat bahwa orang yang tidak mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, tidak mengembangkan talenta yang ada padanya, apapun talenta itu, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Talenta itu bicara apa yang Tuhan berikan kepada dia, belum tentu sesuatu hal yang besar, mungkin hal-hal yang sederhana, tetapi kita dengan sungguh-sungguh mengerjakannya buat Tuhan, maka Tuhan yang akan menggunakan itu bagi kemuliaannya. Amin, saudara-saudara. Nah, kita
itu yang pertama, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, alami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga Tuhan yang akan menuntun kita apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, seperti yang sudah tadi kita sudah diskusikan bahwa kita melihat bahwa keadaan hari-hari ini sungguh bukan hal-hal yang biasa. Hal-hal yang bisa dikatakan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Alkitab mengatakan untuk sesuatu ada waktunya. Dan ini juga berbicara pada saat ini seperti kita keadaan memperingati Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati disalibkan, menebus kita dan dari dosa-dosa kita. Dan pada waktunya tadi seperti saya sampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, menjemput kita umat-umatnya, memerintah di dunia dalam pemerintahan 1000 tahun, di mana iblis dikalahkan dan itu merupakan kesudahannya. Saudara-saudara, kita diminta untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Dan kita tahu bahwa ada waktunya nanti Tuhan akan datang pada waktunya kedua kalinya untuk menjemput kita di awan permai. Saudara-saudara, saya diberkati pada waktu kami di Jakarta, kami sempat menonton film Left Behind. Ada Bapak Ibu yang nonton di sini? Mungkin bisa lambaikan tangan. Dan puji Tuhan film itu diputar di Jakarta juga, dan itu sangat langka. Kami mempunyai kesempatan dengan istri bisa menonton film yang menurut kami luar biasa, yang menggetarkan dan menguatkan iman saya secara pribadi. Nah, kebetulan memang sejak anak-anak ada di Texas ini, kami berdua kembali seperti kayak pacaran lagi. Kalau acara kosong itu perginya jalan-jalan nonton, saudara-saudara. Jadi hiburan kami berdua itu nonton berdua malam minggu persis seperti dulu. Cuman kalau dulu waktu masih muda, masih lebih muda maksudnya, sekarang sih masih merasa muda. Waktu masih lebih muda, kami biasanya nonton sampai midnight dulu kalau pacaran. Kalau sekarang enggak, udah ngantuk, cepat pulang. Selain itu juga Jakarta sekarang udah enggak aman lagi untuk nonton midnight, saudara-saudara sekalian. Nah, bagi saudara-saudara yang menonton film itu, di situ dijelaskan bahwa ada seorang anak bernama, kalau saya boleh ceritakan sedikit, Chloe Steele, dan dia mempunyai ayah seorang captain pilot, namanya Rayford Steele. Film ini bukan film Kristen, film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, saudara-saudara. Dan film ini dibintangi oleh Nicolas Cage dan bercerita tentang ada anak perempuan yang kembali untuk ulang tahun ayahnya. Tetapi ayahnya bilang ke putrinya bahwa last minute dia harus terbang ke London. Dan anaknya tentu saja kecewa karena anaknya sudah sampai di airport pada saat bapaknya mau berangkat ke London. Dia pulang dari kota lain, di college di kota lain, kembali ke, saya lupa settingnya di mana, mungkin di Chicago kalau tidak salah. Di airport itu kebetulan anak perempuan ini ketemu dengan Captain Rayford Steele, dan ternyata anaknya kecewa, tetapi bapaknya bilang dia harus terbang mendadak, tapi dia sempat melihat bahwa ternyata ayahnya ada affair dengan flight attendants. Dia lihat dari sikap body language mereka. Nah, kemudian saudara-saudara, singkat cerita, rupanya ada kru lain yang menitipkan tiket konser di London. Nah, ternyata dititipkan ke anak perempuan ini, tolong sampaikan ke ayah Anda, tiket ini sudah dipesan untuk 2 orang jauh hari sebelum hari ulang tahun ini. Jadi rupanya ayahnya sudah set up untuk nonton show di London. Nah, sehingga dia sangat kecewa, ternyata ayahnya mengkhianati ibunya. Singkat cerita, pada saat ayahnya terbang dengan membawa pesawat itu ke London, sesuatu terjadi. Rapture, kaptennya yang co-pilotnya di sampingnya tiba-tiba hilang. Ada anak bayi di pesawat itu juga hilang, ada pramugari juga, flight attendants yang hilang. Dan pada waktu co-pilotnya hilang, di jamnya dia lihat ada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia. Nah, singkat cerita, di sana kejadian itu berkembang, ternyata ibunya juga rapture,
anaknya juga, adiknya juga rapture. Yang lucu, pada saat dia ke gereja, anak perempuan ini ke gereja, dia cari mau cari hamba Tuhan, ternyata dia lihat hamba Tuhannya itu masih ada. Loh, kok hamba Tuhannya nggak ikut rapture? Ternyata akhirnya dia confess hamba Tuhannya, ya betul. Saya pertama dia komplain, si Chloe ini. Kenapa kok Anda kan sampaikan firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Tapi Anda kok nggak ikut terangkat? Ya, saya menyampaikan itu setiap minggu, tetapi saya tidak mempunyai faith. Saya tidak mengimani apa yang saya sampaikan. Nah, saudara-saudara, film ini sungguh menarik. Saya sungguh diberkati, walaupun di situ berbicara bahwa kita harus mengimani apa yang sudah disampaikan Tuhan. Dan film ini yang lucunya, kalau kita baca dikritik sebagai film yang tidak baik, film yang katanya tidak bermutu. Kevin juga jujur, saya waktu bilang, Kevin kamu sudah nonton film itu? Come on Pak, this movie has rating so bad, dia bilang gitu. 2% saudara, saya nggak ngerti 2%-nya apa ratingnya itu, mungkin hanya 2% yang memilih ini film baik. Bahkan ada majalah Kristen, saya lupa namanya, yang mengatakan bahwa this is not a Christian movie. Tapi yang terjadi saudara, pada saat film ini dirilis, dia menempati posisi ke-6 di box office di US pada saat dirilis. Film ini juga menjadi box office di Singapura, di Rusia, di Malaysia, di Filipina, bahkan sempat diputar di Indonesia. Saya melihat bahwa kalau film ini dianggap manusia jelek, so what? Yang penting message-nya bisa diterima dan Tuhan bisa pakai hal-hal yang bodoh menurut dunia untuk menjadi hal-hal yang mempermalukan orang, hal-hal yang penting bagi dunia. Dan luar biasa Tuhan itu, karena dengan film ini begitu banyak orang-orang yang diberkati. Di Indonesia juga, saya waktu mengatakan ini ternyata ada hamba Tuhan yang senior, ternyata dia mengatakan, saya sungguh diberkati, iman saya dikuatkan. Wah puji Tuhan, saya pikir berarti saya nggak anomali nih, berarti memang film ini memberkati. Nah ini berbicara apa saudara-saudara? Bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kelahiran Tuhan Yesus berbicara penyelamatan manusia, penyalipan Tuhan Yesus, penggenapan dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi pada waktunya, Tuhan Yesus juga akan datang kedua kalinya. Dia akan kedatang kedua kalinya, bahkan nanti akan memerintah dunia ini selama 1000 tahun. Itu yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan, saudara-saudara sekalian, seharusnya untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan waktunya Tuhan, apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini. Kemudian, saudara-saudara sekalian, banyak nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus dan juga mengenai akhir zaman. Salah satu adalah firman Tuhan, kalau kita bisa lihat di Yoel Yoel 2 Yoel 2 ayat 28 ayat 32. Kalau kita lihat film tadi dan juga seperti saya jelaskan tadi, ini adalah bicara tentang harinya Tuhan dan seperti keadaan saat ini. Kita diminta waspada untuk melihat keadaan di akhir zaman ini. Yoel 2 ayat 28 sampai 32, hari Tuhan. Kemudian daripada hari itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin, saudara-saudara. Jadi di sini berbicara bahwa akan ada 3 generasi yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya sungguh bergembira di sini, anak-anak kita luar biasa dilayani dan juga ada children service yang luar biasa. Anak-anak di akhir zaman ini akan dipakai secara luar biasa. Kami melayani di gereja di Jakarta, di
GBI Senayan City, di mana gereja kami tidak di gedung seperti ini, gereja kami di mall ya. Kalau Bapak Ibu tahu sekalian, banyak sekarang gereja-gereja Indonesia itu di mall-mall. Nah, gereja kami di mall, dan gembala kami mempunyai hati untuk mendirikan ministry untuk children. Jadi itu dinamakan God's General. Dan ini berkembang secara luar biasa, dan sungguh nyata Tuhan itu memakai anak-anak. Jadi pada suatu saat ada kesaksian dari guru-guru sekolah minggu di tempat kami melayani, bahwa terjadi lawatan Tuhan secara luar biasa. Pada saat mereka menaikkan pujian, penyembahan, dan terus pujian penyembahan, dan guru-guru sekolah minggu tidak tahu ini mesti gimana, karena anak-anak itu tiba-tiba mereka menangis, berdoa, bernyanyi, memuji sendiri, dan mereka terus dan tidak terpengaruh oleh keadaan sekelilingnya. Bahkan ada anak-anak yang dilawat secara luar biasa, mereka tiba-tiba berkata-kata dalam bahasa roh, terjadi lawatan secara luar biasa. Dan guru-guru sekolah minggu hanya bisa melihat dan akhirnya turut menyembah. Yang terjadi apa, saudara-saudara? Orang-orang tuanya yang bingung, loh ini anak-anak seharusnya ibadah anak-anak selesai duluan baru gabung dengan orang tua atau tunggu orang tua. Ini orang tua udah selesai kok anak-anaknya masih ibadah gitu. Hanya mereka nyusul naik ke atas, kemudian untuk ibadah anak di lantai atas di tempat kami beribadah untuk orang dewasa. Mereka melihat di situ bahwa terjadi lawatan luar biasa, anak-anak menangis, menyembah, dan mereka betul-betul mengalami hal yang belum pernah mereka alami. Terjadi suatu terobosan. Orang-orang tuanya pertama yang ngomel-ngomel, ini mana ini, anaknya belum keluar, saya kan udah jam makan siang mau ajak anak saya makan di mall dan sebagainya. Akhirnya mereka hanya melihat kemuliaan Allah turun, dan sehingga orang tua mereka juga bisa dijamah, saudara-saudara. Jadi di akhir zaman ini Tuhan memakai tiga generasi. Kemudian anak-anak muda juga dipakai secara luar biasa. Di tempat kami beribadah itu saya dan istri saya termasuk yang paling senior, karena semua di sana hampir semua orang muda semua. Jadi pastornya pun baru kemarin ulang tahun 40 tahun, jadi dia sudah 7 tahun, Pak Billy Nyoto Raharjo, Pastor Billy Nyoto Raharjo, dia 7 tahun sudah melayani. Jadi pada saat dia mulai pelayanan itu umur 33 tahun, dan sekarang sudah umur 40 tahun. Dan semua kebanyakan tuh generasi muda, generasi masuk kami di bawah kami. Salah satu koordinator ibadah kami adalah juga dari alumni FGF dan kenal baik dengan Pak Somi, Pastor Jimmy Halim, Bu Mutia juga tahu, dan dia juga sampaikan salam. Jadi ini jadi generasi muda. Jadi generasi muda dipakai. Kalau kita lihat sekarang gerakan gereja di Indonesia, banyak gereja-gereja yang sekarang pastor-pastornya yang anak-anak muda. Jadi Tuhan memakai anak-anak, mengenai generasi muda, dan juga tentu saja memakai generasi-generasi yang lebih tua seperti saya, Pak Somi, Pak Simon, semua Tuhan pakai. Luar biasa. Luar biasa. Amin, saudara-saudara. Yang kedua, firman Tuhan ini bicara goncangan-goncangan akan terjadi. Hal ini pasti akan terjadi. Apapun walaupun kita tidak mengaminkan, goncangan-goncangan itu pasti terjadi. Saat ini tidak ada kepastian di dunia ini. Semua serba khawatir. Seperti saya kemukakan tadi, baru minggu lalu saya mengikuti course 2 minggu di Glendale, tepatnya di Glendale, di suburbnya Phoenix, selama 2 minggu di Thunderbird Global Management School. Course-nya itu tentang Advanced Management Program for Oil and Gas Executive. Namanya sih keren ya saudara ya, Oil and Gas Executive. Saya tidak merasa eksekutif, tapi karena karunia Tuhan saya dikirim untuk kelas itu. Nah, selama kami 2 minggu di sana, karena itu dari semua oil company dari seluruh dunia. Nah, apa yang menjadi topik pembicaraan kami selama 2 minggu itu? Setiap pagi baru ketemu, kita mau breakfast, ada selalu topik yang menjadi kayaknya top of the pops gitu loh. Ini selalu menjadi pembicaraan, yaitu mengenai how much is the oil price today? Brand $60. Oh, you know what? West Texas Intermediate now downturn more than $3 within a week. Saudara lihat, itu yang menjadi pembicaraan kami setiap hari. Selalu bicara mengenai itu, dan juga bicara mengenai stok, berapa sekarang stok company-nya turun dan diakibatkan oleh harga dolar. Di sini kita lihat saudara, terjadi goncangan, orang khawatir. Dan bila dilihat, tidak ada yang memprediksi bahwa harga minyak akan turun begitu cepat. Dan ini menunjukkan bahwa dunia ini digoncangkan. Tidak ada yang bisa sempurna. Di Indonesia sekarang orang panik, dolar turun. Dolar sejak tahun mungkin 2006 belum pernah serendah sekarang.
Nah, itu juga menyebabkan kepanikan buat orang-orang. Orang gampang khawatir. Nah, inilah yang keadaan yang ditunjukkan bahwa dunia itu tidak akan menjadi lebih baik. Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini akan menuju kepada kesudahannya, tapi firman Tuhan tetap, apapun yang kita lakukan, ini memang akan terjadi. Firman Tuhan itu akan digenapi. Dunia itu tidak akan menjadi lebih baik. Sehingga jangan andalkan dunia, saudara-saudara. Jangan berharap bahwa supaya keadaan lebih baik, supaya harga dolar turun lagi atau harga minyak naik lagi. Tidak, tapi kita menggantungkan kepada sumber dari segala sumber, itu Tuhan Yesus Kristus. Karena kita berada di hadirat Tuhan, kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara-saudara. Saya ada kesaksian kecil lagi. Kadang-kadang goncangan itu bisa dipakai untuk Tuhan menyatakan kemuliaan. Ini ada cerita kecil, ini menyangkut istri saya. Jadi dia, kalau saya bilang nih, saya juga bersyukur dia punya iman ini kadang-kadang sedikit lebih dari agak mendekati nekat malah. Tapi enggak, dia luar biasa. Jadi satu kali dia terbang sesudah kejadian tsunami. Dia adalah istri saya seperti tahu, dia seorang guru dan dia adalah juga instruktur dari program pendidikan. Jadi satu kali organisasi mereka melakukan voluntary teaching untuk guru-guru di Aceh yang korban tsunami. Nah, dia terbang dari Jakarta ke Banda Aceh dan kemudian di sebelahnya itu ada seorang ibu yang punya sekolah, dan ibu ini adalah dari saudara kita sepupu, dan ibu ini dari keluarga terpandang di Indonesia dan juga terkemuka dari saudara sepupu. Ya, adiknya salah satu presenter di media besar di Indonesia. Nah, mereka duduk bersebelahan. Pada saat itu mereka terbang dari Jakarta di atas medan, benar-benar literally terjadi goncangan-goncangan yang cukup keras rupanya, saudara-saudara. Nah, pada saat goncangan itu terjadi, semua penumpang sudah pucat, takut. Istri saya seperti biasa, saya bilang imannya itu iman yang hampir mendekati nekat. Dia tenang aja. Saya udah tahu dia nggak pernah takut kalau yang kayak gitu-gitu. Nah, waktu itu ibu ini bertanya kepada istri saya, Lex, kamu nggak takut nih pesawatnya itu goncang-goncang gini? Oh enggak, saya selalu ngerasa bahwa kalau saya naik di dalam pesawat, saya ngerasa bahwa saya berada di tangannya Tuhan. Sehingga walaupun itu terjadi goncangan, tangan Tuhan yang menopang saya ke tempat tujuan saya. Wow, luar biasa. Dan sama seperti yang tadi ibu sampaikan juga, ibu itu mengatakan amin. Nah, saudara, apa yang terjadi? Mereka selama perjalanan itu istri saya seperti biasa, karena dia nggak takut, dia bisa tenang tetap mengerjakan pekerjaannya. Dia membuat catatan-catatan, dia bilang, oh kamu bikin tulisan. Iya, harusnya itu diterbitin, karena ibu ini memang punya penerbit, saudara-saudara. Nah, akhirnya saya mau terbitin buku kamu. Wah jangan, ini bukunya ini agak untuk kalangan inilah seperti beda. Dan istri saya juga dengan hati bilang bahwa ini buku ini tidak layak untuk diterbitkan lah biasanya catatan. Tetapi dia insist untuk menerbitkan itu, dan buku yang biasa menerbitkan buku-buku yang lebih agak berbau keagamaan dari saudara sepupu kita, mau menerbitkan buku yang di buku itu istri saya terang-terangan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan kesaksian tentang Tuhan. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang sudah pernah dapat bukunya dari istri saya, judulnya buku Ibu-Ibu Anda. Nah, itu buku itu adalah diterbitkan oleh ibu itu pada saat mereka penerbangan di dalam goncangan pesawat yang istri saya bisa memberkati dia. Saudara-saudara, goncangan dipakai Tuhan kadang-kadang itu untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, kita tadi baca di ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan, tidak ada jalan lain. Kita harus membangun personal relationship, intimacy dengan Tuhan. Mungkin kita melayani, mungkin kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan. Itu baik, sangat baik, dan memang Tuhan mau itu kita lakukan. Tapi jangan lupakan hubungan pribadi, hubungan berbicara untuk intimacy dengan Tuhan. Pagi hari yang paling baik, sembah Tuhan, dahulukan Tuhan sebelum memulai segala sesuatu. Nah, saya mempunyai kebiasaan, setiap orang mungkin berbeda, setiap orang punya beda, seperti pola makan ya. Setiap orang juga ada yang senangnya sarapan dengan roti, ada yang sarapan dengan sereal, ada yang sarapan dengan nasi, ada yang enggak sarapan malah sama sekali. Tapi saya mau sampaikan bahwa kalau kita concern dengan makanan jasmani kita seharusnya juga concern dengan menu rohani kita. Apa yang kita isi di dalam hati dan pikiran kita, di dalam jiwa kita. Karena seperti saya jelaskan tadi, jiwa kita ini juga perlu makan. Dia perlu, dan itu hanya bisa didapatkan dengan
dengan intimasi, dengan mengisi dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah isi kehidupan dengan puji sembah Tuhan, intimasi dengan Tuhan dan sembah dan juga firman Tuhan. Nah, seperti saya katakan tadi, setiap orang mempunyai cara yang berbeda dalam mengisi kebutuhan jasmaninya dan demikian juga kebutuhan rohani. Nah, saya mau bagikan apa yang saya lakukan sehari-hari. Saya setiap pagi, setiap kali saya bangun, saya selalu berprinsip no Bible, no breakfast. No Bible, no newspaper, no TV, no everything. Saya selalu coba untuk mulai dengan baca firman Tuhan. Nah, itu menu saya tuh tetap setiap hari. Mungkin tiap orang ada beda, tapi kalau saya izinkan saya untuk share menu saya tiap hari itu biar mungkin, karena saya merasa saya sehat secara rohani. Nah, saya harapkan juga kalau ada yang merasa belum sehat, mungkin siapa tahu ini bisa memberkati. Saya selalu mulai dengan Mazmur 91. Siapa yang di sini suka baca Mazmur 91? Mungkin kalau boleh kita lihat itu Mazmur 91 cepat saja. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya dan supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini penting sekali saudara, perlindungan yang sempurna. Kita dihindari dari penyakit sampar. Penyakit apa sekarang yang tidak ada di dunia ini? Dari terakhir yang jadi heboh apa? Virus Ebola. Nah, itu kita katakan, walau 1000 orang rebah di kiriku dan 10.000 sebelah kananku tidak akan menimpaku. Nah, begitu saya selesai dengan Mazmur 91, saya anggap ini mungkin buahnya ya, keluar sarapan pagi yang lengkap. Kemudian saya lanjut, saya baca Amsal. Amsal itu ada 31 pasal, saudara-saudara. Nah, saya biasanya ambil sesuai dengan tanggalnya. Banyak hari ini tanggal 21, saya baca Amsal 21 dan sebagainya. Kemudian saya baca satu pasal lagi, satu ayat yang rutin dari bacaan saya selama setiap hari, yaitu satu pasal. Yang saat ini saya sedang baca di Yehezkiel 5. Kemudian sesudah selesai, saya ambil lagi satu lagi sebagai penutup, sebagai dessertnya. Saya baca satu perikop tentang Tuhan Yesus, tentang kisah Tuhan Yesus, baik itu di Matius, Markus, Lukas dan sebagainya. Itulah menu saya sehari-hari. Saya mengatakan demikian, mungkin ada yang lain, tetapi saya hanya ingatkan bahwa kita perlu makanan rohani dalam keadaan yang tidak baik saat ini. Saudara-saudara, kemudian kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup dalam firman Tuhan, miliki sikap hidup, doa, pujian, penyembahan siang dan malam bersama-sama. Saya sangat menyukai tema gereja kita tahun ini, Together Glorious. Hanya itu, memang dengan bersama-sama dengan unity, kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi desire-nya Tuhan? Jelas saudara, pada saat Tuhan Yesus dikirim ke dunia, yang ingin dia lakukan adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Hal itu berbicara bahwa Tuhan itu sangat mengasihi jiwa-jiwa. Dia tidak peduli dengan hal lain, yang dia utamakan adalah jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, kita harus inline dengan hatinya Tuhan untuk hal ini. Saya boleh sedikit lagi
kesaksian sedikit. Ini di Jakarta itu pada tahun lalu, di Indonesia tahun lalu itu sering banyak hari kejepit nasional, Harpitnas ya. Dan pada saat Harpitnas itu, saudara-saudara, itu semua orang itu mau keluar dari Jakarta semua. Liburan kemana? Ke Bali, ke Singapura, ke Bandung, kemana. Pokoknya di mana-mana tempat itu, airport padat. Dan itu orang dari Jumat sore itu udah, apalagi kalau umpamanya liburnya Jumat, Sabtu, Minggu, itu dari Kamis itu udah sangat padat. Nah, kami pada waktu itu ada liburan panjang, tapi saya sama istri waktu dua kita mau kemana. Sebenarnya kita bisa mungkin ke Bali atau kemana tempat yang lain. Tapi kami memilih untuk melakukan ibadah keluarga di puncak. Kami mau mengundang keluarga-keluarga yang lain, mungkin mereka tidak bisa liburan dan sebagainya. Kami mau bersama-sama fellowship dan betul-betul ibadah bersama-sama. Dan saudara, luar biasa, akhirnya kami persiapkan dengan baik, ibadah itu boleh terjadi. Dan banyak keluarga yang dari yang katakanlah dari yang selama ini suam-suam itu tiba-tiba waktu itu dijamah memberikan kesaksian. Dan kami sungguh-sungguh bahagia, sukacita karena kami tahu bahwa inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, pada waktu itu kami meminjam villa di puncak, villa dari tantenya Sandra, dan itu dia seorang janda dan dia bilang sama Sandra, tante terlambat bayar, bukan terlambat, mau bayar listrik, belum sempat sana, tolong Sandra bayarin. Dan saya bilang sama Sandra waktu itu, bayarin deh, langsung saya bilang, bukan karena dapat villa gratis, tapi saya punya hati benar-benar yang mengasihi, ini seorang janda dan kami mau memberkati dia. Nah, pada waktu itu sudah dibayarkan. Kemudian pada waktu itu anak kami Karin sedang dalam proses untuk apply ke college di Amerika ini, dan dia waktu itu masih mengajukan ke beberapa universitas. Nah, sesudah itu kami bayar, kami selesai ibadah, saya udah lupa, ternyata ada kabar gembira Karin diterima di 2 college di Amerika ini. Dan luar biasanya dua-duanya mendapat scholarship, dapat 2 scholarship. Saudara-saudara, kemudian Karin pilih di tempat yang sekarang karena jumlahnya cukup signifikan sehingga dia masuk di Baylor. Kira-kira seminggu kemudian saya mengucap syukur atas scholarship itu. Kemudian seminggu kemudian istri saya mengajar di Gifu di Jepang, dan saya tuh selalu kalau dia training gantian, kalau saya yang training atau saya lagi ini dia ikut saya, kalau dia yang lagi pergi kadang dia ikut dia. Jadi mutualistis. Nah, sekali ini saya ikut dia karena saya senang ke Jepang, dan kami ke Jepang, nah istri saya ngajar, saya jalan-jalan. Tapi sebelum jalan-jalan saya mesbah dulu seperti biasa, nggak berani jalan kalau nggak ketemu Tuhan dulu. Jadi saya mesbah, terus Tuhan ingatin, itu loh, jumlah beasiswa yang Karin terima. Oh iya Tuhan, saya tahu, saya mengucap syukur Tuhan. Tapi terus angka itu keluar di hati saya. Kemudian apa sih ini maksudnya? Saya pikir gitu. Kemudian saya ambil kalkulator. Saya kurs beasiswanya Karin, itu dengan kurs rupiah pada waktu itu, bukan yang sekarang, kurs yang waktu itu. Dan itu 1000 kali lebih besar daripada almost the same number sama uang yang kami bayarkan untuk bayar seminggu yang lalu bayar listrik. Kemudian saya diingatkan, oh iya, setiap kali kami ada habis ibadah, habis perjamuan, saya ada namanya tuh hamba Tuhan melepaskan berkat, terima 1000 kali ganda, dan saya selalu menerima dengan iman. Saya terima dengan iman 1000 kali ganda, saya bilang. Walaupun saya nggak berbicara tentang uang, itu bisa saja mungkin kesehatan, mungkin hal yang lain, nggak selamanya tangible, mungkin intangible. Tetapi waktu saya doa, saya diingatkan Tuhan seolah-olah pada saat ukupan dia dinaikkan di puncak itu, seperti uap bensin gitu. Kemudian kita memberikan bagian kita menabur, itu seperti spark, dan akhirnya mesin berkat Tuhan itu berjalan. Jadi saya berbicara bahwa ini berbicara kita memberikan apa yang Tuhan senang, jiwa-jiwa, tapi juga kita melakukan bagian kita, meluangkan waktu, menabur uang dan apapun yang Tuhan sudah percayakan kita untuk melakukannya. Saudara-saudara, sebagai penutup, kita tahu bahwa dari renungan tadi bahwa kita diminta untuk mempergunakan waktu yang ada. Waktu ini bukan milik kita, saudara-saudara. Pada saat ini kita mengucap syukur untuk memperingati kehadiran Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita di kayu salib. Tapi kita diingatkan bahwa penggenapan firman Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Pada akhirnya nanti, pada saatnya Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai. Dan kita umat-umatnya dibenarkan, dimuliakannya akan bersama-sama dia
terangkat di awan permai dan turun memerintah 1000 tahun lamanya. Terima kasih.